Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan bahwa definisi proses Poisson yaitu definisi 3.4 itu setara atau ekivalen dengan definisi 3.6. Nah, teman-teman tahu ya kalau ekivalen itu artinya kalau misalkan A ekivalen sama B, berarti kan jika A maka B, kemudian jika B maka A, seperti itu ya. Nah, akan tetapi untuk hari ini ya, kita akan mendefinisikan atau membuktikan bahwa definisi 3.6 ya, yang ini berimplikasi pada definisi 3.4. Atau jika semua syarat yang ada di 3.6 ini berlaku, maka syarat di 3.4 ini juga berlaku seperti itu. Sementara itu, bukti kebalikannya disediakan sebagai latihan. Oke? Baik, nah jadi kita ingatkan kembali ya. Jadi definisi 3.6 ini ya, suatu proses pencacahan atau counting proses NT, masih ingat ya, NT itu adalah banyaknya kejadian sampai waktu T ya. T-nya non negatif ya, paling kecil 0 gitu ya. Nah, disebut proses Poisson atau Poisson proses dengan laju lambda jika dipenuhi syarat-syarat berikut. Nah, yang pertama, banyaknya kejadian pada waktu ke 0 gitu ya. Jadi ini kan T-nya 0 gitu ya. Itu adalah 0. Ya, jadi kan kita baru mulai mengamati ya. Jadi ibaratnya kita mulai dari 0 ya, gitu ya. Sama kayak petugas di SPBU kan gitu ya. Mulai dari 0 ya. Nah, jadi ini juga gitu, mulai dari 0. Nah, itu belum ada kejadian sama sekali, berarti dia banyaknya kejadian tuh 0. Nah, kemudian proses tersebut memiliki inkremen bebas dan inkremen stasioner. Kemudian peluang banyaknya kejadian pada interval waktu dengan panjang H ini kecil sekali ya. Jadi peluang banyaknya kejadian pada interval H itu adalah 1, itu adalah lambda ya, lambda itu lajunya dikalikan H, yaitu masuk akal ya. Jadi misalkan panjangnya ini, selangnya ini H, kemudian lajunya lambda, maka peluang ya, peluang banyaknya kejadian selama selang waktu H itu sama dengan 1, itu adalah lambda H ditambah little o. Nah, sementara itu peluang jika banyaknya kejadian untuk selang waktu H itu lebih besar dari sama dengan 2, itu bisa diabaikan atau little o ya. Nah, ini hanya menuju 0. Nah, itu definisi 3.6. Sementara itu ya, kita ingin membuktikan dia setara dengan definisi 3.4. Jadi yang pertama, ini sama ya, N0 sama dengan 0 kan sama ya, sama. Kemudian yang kedua juga lebih gampang ya. Jadi kan ibaratnya syarat yang kedua pada definisi 3.6 ini kan proses tersebut memiliki inkremen bebas dan inkremen stasioner. Nah, kemudian di sini proses tersebut memiliki inkremen bebas ya, sama ya. Nah, kemudian yang ini nih, jadi kita bisa nggak membuktikan bahwa ya dari syarat-syarat ini, nah dia juga akan ya kita buktikan ya bahwa banyaknya kejadian pada sembarang interval waktu dengan panjang T ya, itu memiliki sebaran atau distribusi Poisson dengan rataan atau min lambda T. Nah, jadi untuk semua T, S, maka kita punya ini. Nah, inilah yang akan kita buktikan hari ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita kerjakan sama-sama ya. Oke, nah jadi di sini kita akan membuktikan bahwa definisi 3.6 berimplikasi definisi 3.4. Bukti implikasi kebalikannya adalah lebih gampang ya, dan disediakan sebagai latihan. Baik, jadi yang pertama ya, dari mana kita mulai? Nah, jadi kita mulai dari ini ya. Jadi kita misalkan notasinya seperti ini. Misal PNT itu adalah PNT sama dengan N. Nah, ini cara penulisan aja ya, jadi biar lebih mudah. Jadi peluang bahwa untuk selang waktu T itu ada N kejadian, banyaknya kejadian ya. Kemudian kalau T ini apa nih, selang waktunya gitu ya, selang waktu. Jadi maksudnya kalau misalkan kita punya selang waktu, ini mulai dari 0, ini T gitu ya. Nah, selang waktu T ini kita punya N kejadian.
Nah, cara menulisnya seperti ini ya. Atau boleh juga seperti ini lebih gampang ya. Jadi ini maksudnya ini selang waktunya, kemudian ini n-nya ini banyaknya kejadian ya yang terjadi pada selang waktu itu. Oke, ini jadi dua hal yang sama ini ya, dua hal yang sama. Nah, misal PNT sama dengan PNT sama dengan N, ya maka kita peroleh, oke, misalkan di sini ada T, kemudian di sini ada H, ya. Jadi ini kita lokasinya di waktu T, kemudian ada H itu selang waktunya, kemudian di sini tentunya T ditambah H. Di sini kita menulisnya P0 T plus H, ya. Maka itu sama dengan, nah ini kita mainkan aja definisinya, ya. N T plus H itu sama dengan 0, itu sama saja ya. Jadi di sini pada selang waktu dari sini ke sini ya, kalau misalkan ini 0 ya, kalau misalkan ini mulai diamati ya, maka N T plus H itu berarti dari mulai diamati sampai ke T plus H ini ya, dia tidak ada kejadian ya. Boleh seperti ini teman-teman buatnya. Maka itu ya, kalau dari sini ke sini itu tidak ada kejadian ya, maka otomatis dari sini ke sini juga 0 kejadian ya. Jadi maka kita tulis juga ini sama maksudnya dengan ya PN sampai waktu T itu tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian ya. Dan selang waktu T tambah H ya dikurang, jadi maksudnya yang ini. Nah, jadi ini maksudnya ini adalah untuk yang ini gitu ya. Kemudian dari sini ke sini itu untuk yang ini. Nah, kemudian teman-teman tahu ya, ini kan sudah tidak overlap lagi ya selang waktunya ya. Jadi kita udah memisahkan dari 0 sampai T, kemudian dari T sampai T plus H ya. Berarti ya dengan sifat inkremen bebas, maka ini boleh perkaliannya ya, peluang selang yang pertama ini ya dikalikan dengan peluang NT plus H dikurang NT sama dengan 0. Nah, itu kenapa dari sini ke sini berlaku? Karena ada sifat inkremen bebas. Baik, nah kemudian apa maksud dari ini? Nah, penulisan ini kan boleh kita nyatakan sebagai P0. Nah, gitu ya. Jadi boleh kita tuliskan seperti ini ya. Kan kita udah lihat di atas tadi kan. Nah, jadi ini kan penulisannya ini. Ya, jadi kalau misalkan PNT sama dengan 0, maka kita boleh tulis P0T ya. Nah, ini tetap ya. Kemudian dikalikan dengan, nah yang ini teman-teman, ingat nggak ini ya? Kan kita punya sifat inkremen stasioner, artinya T-nya itu boleh berapapun, maka ini berlaku. Jadi kalau misalkan kita anggap atau kita ambil T-nya sama dengan 0, nah kalau T-nya 0, maka kita punya NH dikurang N0, seperti itu ya. NH dikurang N0 ya, sama dengan 0. Nah, kemudian ya, ini tetap. Nah, kemudian teman-teman tahu ya, N0 ini kan sama dengan 0 ya, berarti ini adalah P NH sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena ini sama dengan 0. Nah, gitu ya. Oke, langkah selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman udah tahu ya bahwa ini ya, lihat di catatan yang lalu ya, bahwa ini adalah 1 dikurang lambda H ditambah 0H little o ya. Berarti kita punya P0T ya dikalikan dengan, nah coba lihat lagi ya slide apa yang kemarin tuh kita udah bahas ini ya. Jadi banyaknya kejadian ya pada selang waktu H sama dengan 0 itu peluangnya adalah ya 1 dikurang lambda H ditambah little o. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian baik ya, jadi ini perkalian aljabar biasa, ini kali ini kali ini kali ini kayak gitu ya. Maka kita punya P0T ya dikurang ini kali ini lambda H atau P
P0 T lambda H ya ditambah little o. Jadi anggap saja little o itu ya 0 gitu ya. Sudah selesai. Ini kita sebut sebagai persamaan 3.1 ya, dan ini berlaku untuk H menuju 0 ya, sehingga kita lihat dari atas tadi ruas kirinya adalah ini ya, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan yang di bawah ini, maka kita punya P0 T tambah H sama dengan ini ruas kanannya ya, P0 T ya dikurang P0 T lambda H ditambah little o. Nah udah itu dia. Jadi ini persamaan 31 ya, ini sama aja, cuma saya tuliskan ini ruas kirinya dari yang atas. Oke, nah kemudian ya jadi dari sini kita peroleh P0 T tambah H ya. Kemudian yang ini taruh ke ruas kiri, maka kita punya P0 T ya sama dengan ruas kanannya lambda H P0 T ditambah little o. Terus ya masing-masing ruas ini kita bagi dengan H. Ini kita bagi H, ini juga bagi H, ini juga bagi H. Itu nggak apa-apa ya. Boleh membagi dengan H karena H itu bukan bilangan 0 ya. Jadi H itu sangat kecil seperti itu. Jadi boleh kita membagi dengan H ya. Jadi ini untuk H menuju 0 tuh boleh. Nah kemudian kita tentukan limit. Nah teman-teman pasti tahu ya, ini bentuk yang kiri ini sangat terkenal ya. Nah jadi kita tentukan limit untuk H menuju 0 ya. Maka kita punya ruas kiri adalah limit H menuju 0 untuk P0 T ditambah H dikurang P0 T dibagi H sama dengan limit ya. Oh ya, yang ini H boleh kita musnahkan, maka kita punya limit min lambda P0 T ya ditambah dengan limit little o dibagi H. Jadi masing-masing untuk H menuju 0 seperti itu. Nah teman-teman ingat ya bahwa, ayo siapa yang tahu nih, ini nih definisi apa ya? Ya, turunan ya, definisi turunan F aksen X ya. Ya enggak? Analog aja ya, berarti ini definisi dari ya turunan dari P0T atau kita lambangkan dengan P0T aksen. Seperti itu ya. Baik, ya jadi kita punya dari sini P0 H menuju 0 P0 T ditambah H dikurang P0 T dibagi H. Sementara itu ruas kanan ini kan dia tidak mengandung H ya, unsur yang ini kan. Berarti itu ya sama dengan seperti ini aja, biarin. Ya. Kemudian ini kita udah tahu ya bahwa ini nilainya 0. Ya enggak? Ya udah, berarti ini seperti ini. Oke. Nah, sudah ya, atau boleh ruas kiri sama dengan ruas kanan ya, berarti kita punya ya P0 T aksen ya sama dengan ruas kanannya seperti ini, atau boleh kita sederhanakan ini menjadi seperti ini ya, dibagi dengan P0 T sama dengan min lambda. Nah seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman ya di mata kuliah persamaan diferensial pasti sudah pernah membahas tentang apa sih solusi ini. Nah, ternyata kepake sekarang ya di sini ya. Jadi ini kan apa persamaan diferensial ya. Jadi ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua 3.2. Ini persamaan diferensial ya. Saya tulis di sini persamaan diferensial. Persamaan diferensial kenapa? Karena dia mengandung turunan.
biasanya kalau kita dapat persamaan diferensial, kita disuruh menentukan solusinya ya. Nah, jadi apakah solusi dari ini? Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi kalau teman-teman tidak familiar sama bentuk aksen seperti ini, boleh juga sih saya tulis ya di kertas buram di sebelah kanan ini ya. Oke, jadi kita nanti di sini tentukan solusinya ya. Solusinya adalah gitu ya. Solusinya adalah apa? Nah, kita tulis di sebelah kanan ini ya. Jadi kita punya, sebut saja yang ini P0T aksen itu ya D gitu ya. dPOT dibagi DT. Nah, itulah itu makna dari ini ya. Jadi ya sama kayak Y aksen. Nah, itu adalah DY per DX gitu ya. Nah, ini adalah dPOT dibagi DT, kemudian dibagi dengan ini, dibagi dengan ya, sama dengan min lambda. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini satu persatu, ini jadi kalikan ke sini, boleh. Kemudian dPOT dibagi POT ya. Jadi ini pindah ke bawah, DT-nya pindah ke sana seperti itu. Ya, maka kita punya ini adalah min lambda DT. Nah, seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, sehingga luas kiri kan, jadi kalau misalnya teman-teman punya DY sama dengan DX gitu ya, maka kan integralkan kiri, integralkan kanan gitu ya. Maka nanti Y dia sama dengan X, kayak gitulah ya, tambah konstanta. Sama ini juga gitu ya, jadi kita integralkan dari kiri, integralkan pula dari kanan ya. Nah, ingat ya, integral dari dx per x gitu, itu apa? Nah, ini kan d sesuatu per sesuatu gitu ya. Integral d sesuatu per sesuatu. Masih ingat? Sama kayak kita mencari integral dx per x. Ln x kan? Pasti ya. Nah, udah benar ya. Jadi ini adalah ln juga. Ya. Ya enggak? Ya, jadi ini adalah ln. Ya, kalau yang ini kan dx per x ya udah ln x. Kalau ini ln POT ya. Nah, kemudian integral min lambda. Berarti kan apa? Min lambda T gitu ya. Ditambah dengan konstanta atau boleh K1 lah. Nggak apa-apa. Udah teman-teman, jadi inilah solusinya ya, solusi dari persamaan diferensial ini. Ya, jadi kita tulis di sini solusinya. Boleh teman-teman tulis log, ya nggak masalah. Boleh tulis ln, terserah ya. Jadi ln aja lah. Saya lebih nyaman dia ln. Logaritma dengan basis E ya. Sama dengan min lambda T tambah K1. Oke, jadi yang sebelah kanan ini kertas buram kita ya. Ini kertas buram kita maksudnya. Jadi nggak apa-apa dalam nanti membuktikan teman-teman langsung dari sini ke sini ya nggak apa-apa sih. Ya, cuma ini asal muasalnya mungkin ya teman-teman yang katakanlah lupa materi persamaan diferensial gitu. Kita ingatkan kembali. Oke, nah jadi boleh dikasih keterangan ya dengan K1 itu adalah konstanta sembarang. Kemudian teman-teman yang ini ya boleh kita sederhanakan ya. Nggak apa-apa ya kertas buram lagi ya. Siapa tahu teman-teman juga lupa. Jadi kalau misalkan ada A log B sama dengan C. Nah, ini kan berarti A pangkat C sama dengan B gitu kan. Berarti kalau ada E log B sama dengan C ya, ini juga sama ya. E pangkat C ya. E pangkat C itulah B. Nah, sama yang atas ini, yaitu kan berarti kita nyatakan E log sesuatu sama dengan ini. Nah, berarti boleh kita nyatakan P 0T itu adalah E berpangkat min lambda T ditambah K1. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini kalau lupa ya ingat ini ya, ingatlah sifat dari logaritma seperti ini ya. Baik, nah jadi ini boleh disederhanakan seperti ini
Atau ini kan sifat bilangan berpangkat juga, bahwa kita punya E berpangkat min lambda T, ini kan dikalikan dengan E berpangkat K, 1. Nah, sementara itu, E itu kan bilangan alam, berpangkat sesuatu itu berarti akan menghasilkan konstanta juga ya. Nah, ini kita sebutlah ini sebagai konstanta yang lain, sebut saja konstantanya K. Ya, berarti ini sama dengan E pangkat min lambda T kalikan K, atau boleh K kalikan E berpangkat min lambda T. Nah, kita sudah menyederhanakan bentuknya ya. Jadi kita tulis di sini dengan K ya adalah konstanta ya, bilangan positif. Oke, sudah. Nah, sekarang ya kita ingin mencari K. Bagaimana cara mencari konstantanya? Nah, kita ingat aja sifat ya, karena ya pada saat ya, ini pakai syarat awal kita ya. Jadi P0T itu sama dengan peluang pada selang waktu 0 itu adalah 0. Nah, ini siapa yang tahu? Ini peluangnya berapa? Ya, peluang bahwa pada selang waktu 0 itu adalah 0 kejadian. Nah, peluangnya tentunya ya dia sesuatu hal yang pasti ya. Jadi kita tulis peluangnya itu ya 1. Seperti itu. Nah, dari mana dasarnya? Ya, karena ini berdasarkan syarat 1 ya pada definisi proses Poisson. Gitu ya. Jadi pada mulai awal diamati banyak kejadiannya 0, itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, makanya dia peluangnya adalah 1 ya. Maka ya, kan kita nih tujuannya adalah mencari K ya. Maka kita masukkan ya, ini T-nya kita masukkan 0 ya, maka kita punya seperti ini. Ini kita masukkan T-nya 0 ya, berarti nah ya, kita masukkan T-nya 0, berarti kita punya E berpangkat min lambda kali 0. Ini hasilnya adalah 1 ya, maka kita punya ya, ini K saja. Ini sama dengan 1 ya, sama dengan 1 ya. Nah, berarti K sama dengan 1. Karena ini 1 ya, jadi K kali 1 sama dengan 1. Berarti K sama dengan 1. Seperti itu. Akhirnya kita dapatkan P0T ya, kita masukkan saja K-nya 1 ya, yaitu yang atas tadi ini. Nah, yang ini ya kita ganti K-nya 1 ya, berarti kita punya E berpangkat min lambda T. E berpangkat min lambda T. Oh, udah, itu adalah persamaan 3.3. Oke. Nah, baik ya, itu adalah untuk N sama dengan 0. Nah, sekarang dengan cara yang serupa, bagaimana kalau N-nya besar dari sama dengan 1 ya. Jadi dengan cara serupa ya, untuk N besar dari sama dengan 1 ya, kita peroleh. Nah, jadi kita balik lagi ya, ini lebih menantang teman-teman ya. Kalau tadi kan kita bekerja di untuk N sama dengan 0 ini kan. Nah, kita mulai dari untuk N sama dengan 0 kan, yang ini. Nah, sekarang untuk N besar dari atau sama dengan 1 ya, jadi ada kejadian ya 1. Oke, nah sekarang kita ke sini ya dengan cara yang serupa ya, maka ya kita punya PNT ditambah H itu boleh kita tulis dengan notasi seperti ini, ditambah H sama dengan N. Nah, ini apa maksudnya ini? Jadi maksudnya adalah kalau kita punya timeline ya, kemudian kita punya di sini T ya, kemudian di sini ada T plus H gitu ya, karena di sini adalah H gitu, kemudian dari sini ke sini. Nah, sekarang ada N kejadian. Nah, ini ya, ada N kejadian. Oke, ini mulai diamati. Maka itu bisa begini, teman-teman tahu ya, misalkan ini mulai diamati, kemudian ini finish, kemudian kita tahu selang waktu tersebut ada N kejadian. Nah, itu bisa maksudnya kalau kita pecah menjadi 2 selang yang tidak overlap ini kan bisa dari sini ke sini itu ada N kejadian, sisanya 0. Nah, sehingga jumlahnya dari ujung ke ujung dia tetap N ya, N tambah 0 kan N. Atau bisa juga ya, di sini N-1, nah di sini 1, sehingga kalau ini kita tambahkan ya, hasilnya tetap N.
seperti itu, dan seterusnya. Jadi boleh ini dari 0 sampai T itu ada N-2, dari T sampai T plus H itu ada 2 kejadian, boleh juga seperti itu, dan seterusnya. Ya, sampai di sini bisa aja ini 0, kemudian di sini N. Gitu ya, jadi kombinasinya bisa seperti itu. Ya, yang penting dari ujung ke ujung itu N. Banyaknya kejadian adalah N. Baik, nah lagi ya, jadi di sini kita ekspresikan ya. Jadi yang pertama yang ini ya, itu berarti kita punya ya P NT sama dengan N, dan ya NT plus H dikurang ya, jadi ini dikurang ini gitu ya, dikurang N T sama dengan 0 ya. Nah, boleh seperti itu, boleh seperti ini ya, atau ini, atau dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi kita tambahkan ya dengan peluang untuk yang ini ya. Nah, jadi P N T nya adalah N-1 ya, kemudian sisanya adalah di sini 1, atau dan seterusnya. Kan susah kita menulis selanjutnya ya, jadi kita pakai notasi sigma saja ya. Jadi untuk sebut saja K-nya mulai dari 2 sampai ke N ya. Di sini kita punya NT adalah N-K, kemudian NT plus H dikurang NT, ada K kejadian. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ya kita punya persamaan yang selanjutnya ya, kita gunakan definisi apa? Increment bebas ya. Maka ini dikalikan dengan ini seperti itu ya. Maka kita punya peluang NT sama dengan N dikalikan peluang N. Langsung aja ya teman-teman, langsung aja gunakan increment stasioner juga ya. Jadi masukkan T-nya 0 gitu ya. Jadi kita punya NH dikurang N0 sama dengan 0. Jadi ini ibaratnya langsung kita gunakan sifat increment bebas dan increment stasioner ya. Ditambah, nah yang kedua ini P N T sama dengan N-1 ya. Kemudian dikalikan dengan P ya NH dikurang N0 sama dengan 1, dan seterusnya ya. Nah, teman-teman tahu ya bahwa kita punya ini kan ada kejadian, 2 kejadian atau lebih di interval ini, kan interval H ya. Ada 2 kejadian atau lebih, itu kita tahu ya peluangnya adalah 0 apa? Little o gitu ya. Jadi yang ini ya itu adalah boleh kita tulis little o seperti itu. Kita lihat notasinya. Notasi yang ini itu adalah P N T seperti itu ya, dikalikan dengan, nah yang ini kan 0 ya. Ya berarti kita punya P ya, dikalikan P0H gitu ya, ditambah P N-1T ya, dikalikan P1H ditambah little o seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan lagi definisi. Tadi kita juga udah pakai ya definisi yang ini ya. P0H ini adalah 1 dikurang lambda H ditambah little o ya, ditambah Pn-1T lambda H ditambah little o ya, ditambah dengan yang ini little o yang ini. Oke, nah kemudian boleh teman-teman ini anggaplah ini adalah persamaan 3.4. Nah, kemudian boleh kita operasikan aljabar ya. Silakan diverifikasi dan disederhanakan bentuknya ya. Nanti ini menjadi 1 min lambda H dikalikan PNT ya. Ya, karena kan ini 0 gitu ya teman-teman ya, gampang lah berarti ya, ini kali ini gitu kan.
Oke, jadinya bawah ini gitu. Terus tambah dengan ini kali ini ya, ini 0 kan ya, jadi kita punya lambda H kalikan Pn min 1T ditambah little o ya. Jadi teman-teman kalau ada little o ditambah little o tambah little o ya, hasilnya bukan 3 little o ya, jadi little o ya, karena kita anggap aja dia 0 gitu ya. 0 tambah 0 tambah 0 kan 0 gitu. Baik, ini kita sebut persamaan 3.4 ya, tentu saja untuk H menuju 0 ya. Kemudian dari persamaan 3.4 ini kita peroleh, boleh teman-teman dari ruas kirinya ini ya, ruas kirinya ini kan berarti Pn T plus H, kita tulis di sini ya, Pn T plus H ya, sama dengan, nah yang kanan ya, 1 dikurang lambda H PNT ya, ditambah lambda H Pn min 1T ya, ditambah little o. Ini gampang ya, maksudnya tuh ruas kiri sama ruas kanan kita masukkan saja. Nah, kemudian ini teman-teman boleh buka kurungnya, ruas kanannya ini berarti kita punya ini kali ini gitu ya, maka kita punya PNT dikurang lambda H PNT ya, ditambah lambda H Pn min 1T ditambah little o. Ini kita pindahkan ke kiri dulu aja ya, kita pindahkan ke kiri ya, maka kita punya Pn T plus H dikurang PNT ya. Kemudian ini ruas kanan. Oke, nah jadi sekarang semua komponen ini kita bagi dengan H, bagi H, bagi H, bagi H, bagi H ya, bagi H, bagi H, bagi H ya. Dan kemudian ya kita cari limitnya ya, maka lagi-lagi ya kita punya ini limit Pn T plus H dikurang PNT per H. Nah ini adalah definisi apa, turunan ya dari Pn ya. Nah sementara itu ruas kanan ya, kita lihat ini H boleh musnah, H boleh musnah ya, berarti kita punya min lambda PNT itu ditambah lambda Pn min 1T ya. Tentunya ini limitnya kalau kita hitung, ini ibaratnya ini kasih limit, ini kasih limit, ini kasih limit gitu ya. Akan tapi karena dia tidak mengandung H lagi, maka ya limit konstanta ya konstanta tersebut maksudnya ya. Nah, dan ini juga hasilnya adalah 0. Sudah ya, berarti ya kita punya PNT aksen ya, kemudian yang ini pindahkan ke kiri, maka kita punya plus lambda PNT ya. Nah, kemudian ruas kanan biarin saja, baru kita kalikan dengan E berpangkat lambda T ya, ini E berpangkat lambda T juga. Nah seperti itu. Nah jadi ini persamaan ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan diferensial ini ya. Jadi turunan dari ini itu adalah ini. Nah seperti itu, boleh di teman-teman verifikasi ya, atau boleh teman-teman jabarkan dulu lah, boleh ya ini ya. E lambda T Pn seperti ini ditambah lambda E lambda T PNT gitu ya, seperti itu. Sama dengan ruas kanannya biarin aja ya, lambda E lambda T Pn min 1T. Nah ternyata teman-teman, nah ini kan kita ingat ya, ini kan sesuatu. Nah ingat teman-teman ya, kalau misalkan kita punya, sini deh kertas buram di kanan aja. Kalau misalkan kita punya Y sama dengan UV gitu ya, maka turunannya ya U aksen V ditambah V aksen U gitu kan.
Nah, sama. Jadi andaikan ya yang ini U, yang ini V gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita punya Y-nya adalah ya E berpangkat lambda T PNT gitu ya. Nah, maka turunan ini adalah lambda E lambda T kalikan PNT ya, ditambah turunan ini kalikan ini ya, P aksen NT kalikan E berpangkat lambda T. Nah, kayak gitulah ya. Jadi ini kan, nah coba kita lihat ya, ini kan sama seperti yang di atas ini ya, ini dan ini ya. Jadi turunan dari ini adalah ini, seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi boleh kita tulis ya, ini adalah seperti ini bentuknya ya, sama dengan ya yang kanan biarin saja ya, lambda E berpangkat lambda T P N-1T. Nah, sudah seperti itu ya. Ini kita beri nama 3.5. Nah, kemudian ya untuk N sama dengan 1, N sama dengan 1, maka persamaan 3.5 ini menjadi, udah kita substitusikan aja. Setiap ketemu dengan N kita ganti dengan angka 1 ya. Oke, berarti kita punya D per DT ya, E berpangkat lambda T, ini berarti menjadi P1 ya, T ruas kiri. Nah, kemudian ruas kanan, N-nya 1, berarti ini P0, seperti itu ya. Ya, yang ini biarin aja ya, yaitu lambda E lambda T. Nah, sementara itu kita sudah punya ekspresi yang ini teman-teman ya. Coba kalau lupa P0T itu apa sih? Nah, kita up lagi, kita naik. Panjang ya perjalanan kita. Ini dia ya. Jadi kita dapat P0T itu udah punya kita di persamaan 3.3 ya. Berarti kita ganti ya P0T-nya itu dengan persamaan 3.3 kita, yaitu E berpangkat min lambda T. Nah, seperti itu. Nah, sementara itu teman-teman lihat ya, ini berpangkat sesuatu dikalikan ini berpangkat min sesuatu ya, berarti kan karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya boleh kita tambahkan ya. Berarti kita punya lambda E berpangkat 0 ya enggak? Yang enggak lain adalah E pangkat 0 itu 1 ya, berarti 1 kali lambda hasilnya lambda. Oke ya. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas ya. Ruas kiri itu kan ini D E lambda T P1T gitu ya, sama dengan ini lambda, maksudnya kan ini DT gitu kan. Nah, kemudian ruas kanannya kan lambda gitu kan. Nah, berarti kita boleh gini ya, E lambda T P1T ya lambda. Ini kita integralkan gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi E berpangkat lambda T P1T, kemudian ini integral lambda ini adalah seperti ini ya, ditambah dengan sebut saja konstanta ya, atau boleh P1T ya, ini pindahkan ke ruas kanan, artinya kan kalau misalkan ada A kali B sama dengan C, berarti B nya adalah C per A gitu ya, atau boleh C kalikan A pangkat min 1 gitu ya. Nah, jadi ini juga E pindahkan ke ruas kanan, itu pangkatnya jadi minus, seperti itu ya. Jadi P1T itu adalah lambda T tambah C dibagi E berpangkat lambda T, atau E berpangkat min lambda T kalikan lambda T ditambah C. Nah, ini boleh seperti itu. Oke, nah itu adalah P1T ya. Nah, kemudian C itu apa? C adalah konstanta bilangan nyata, seperti itu. Nah, kemudian kita tahu ya, ini kita sudah pegang ya. Jadi P10 itu sama dengan Pn0 sama dengan 1. Nah, coba dihayati dulu ya. Jadi pada saat T-nya 0, maka kita punya P10 itu notasinya adalah Pn0 sama dengan 1. Jadi apa nih maksudnya? Pada waktu ke 0
sudah ada kejadian yaitu 1. Nah, peluangnya berapa? Ya nggak mungkin ya, nggak mungkin pada waktu awal dia mati dia sudah ada 1 kejadian. Nah, makanya itu adalah kejadian yang mustahil, jadi peluangnya adalah 0 ya. Jadi dengan P10 ini adalah 0, maka kalau kita masukkan ke atas pada waktu T-nya 0, ya maka ini kita punya lambda kali 0 gitu ya. Kemudian ini lambda kali 0 tambah C. Ya maka kita punya, nah ini kan E berpangkat 0 itu kan 1 ya. Kemudian yang ini 0 tambah C ya, berarti C saja. Nanti kita punya ya P1T dan ini 0 gitu ya, hasilnya dapat dari sini. P10 adalah 0. Berarti C-nya 0 gitu maksud saya. Ya, jadi kita dengan memasukkan C ini sama dengan 0 ya, maka kita punya ya P1T ya sama dengan E berpangkat min lambda T kalikan lambda T ya. Berarti boleh kita tulis lambda T E berpangkat min lambda T ya, karena T-nya adalah 0 seperti itu. Oke, dan ini kalau mau kita paksakan ada bentuk sifat atau definisi 3.4 yang Romawi 3 kecil itu, maka ini adalah ya E berpangkat min lambda T ya, kemudian lambda T berpangkat 1 per 1 faktorial. Nah, udah kelihatan bentuknya teman-teman. Kita sudah menuju ke Romawi 3 definisi 3.4 ya. Akan tetapi ini pada saat yang ini loh teman-teman. Kok di sini K ya. Yang ini. Ya kan? Jadi pada saat kita masukkan K-nya 1 seperti itu ya, maka kita sudah mendapatkan yang bawah ini. Oke, jadi sudah aman untuk K-nya 1. Nah, kayak gitulah ya. Untuk K-nya lebih dari 1 gimana? Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang tinggal membuktikan. Nah, ini dia. Ya, jadi sekarang tinggal membuktikan ya PMT itu adalah E berpangkat min lambda T berpangkat N per N faktorial ya, terserah nanti mau namanya K boleh. Nah, ini nggak apa-apa ya, jadi kita akan membuktikan ini, dan ini yang pekerjaan besar kita ya. Karena ini udah terbukti untuk yang N-nya sama dengan 1 ya. Ini udah terbukti dia pada saat N-nya 1. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Bagaimana cara kita membuktikan agar ini juga berlaku untuk N? Ya, maka kita gunakan induksi matematika. Jadi ini berlaku untuk N, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, sebut saja ini persamaan 3.6. Nah, jadi kita gunakan induksi matematika. Nah, ingat lagi ya. Jadi untuk menggunakan induksi matematika, jadi kita anggap dulu benar, kita anggap persamaan 3.6 ini ya adalah benar untuk N sama dengan K-1 ya. Nah, baru nanti ya kemudian akan kita buktikan ya, persamaan 3.6 ini juga benar untuk N sama dengan K ya, juga benar untuk N sama dengan K. Sudah ya. Jadi induksi matematika ya kita gunakan di sini. Nah, jadi kita anggap benar dulu untuk N sama dengan K dulu, K-1 dulu ya. Jadi ya kita ganti aja ini, setiap ketemu dengan N ini kita ganti dengan K-1 ya. Maka kita punya P K-1 T sama dengan E
berpangkat min lambda T, ya, kemudian lambda T pangkat K min 1 ya, dibagi K min 1 faktorial. Ini adalah benar ya, sebut saja ini persamaan 3,7 ya. Nah, jadi ini kita anggap benar. Nah, kemudian kita substitusikan ya dengan menyubstitusikan ya persamaan 3,7 ini ke ruas kanan dari persamaan diferensial 3,5 kita tadi ya. Jadi 3,5 kita tadi mana tadi ya? Nah, yang ini. Nah, jadi ini kan ada unsur Pn-1T ya. Nah, kita substitusikan ya ke ruas kanan dari persamaan diferensial. Saya tulis PD aja ya, PD 3,5 ya. Kita peroleh persamaan diferensial ya. Jadi ruas kirinya, nah jadi ini persamaan 3,5 ini. Nah, kemudian kita ganti yang ini. Ini kan ada PK-1 ya. Jadi kalau ini PN-1 maka ini analog aja. Ini jadi N, ini jadi N gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kita substitusikanlah. Ya, maka kita punya T. Ini kita ganti dengan persamaan 3,7 yang ini, semua ini ya. Jadi kita punya E berpangkat lambda T ya, lambda T. Nah, ini jadi N ya, N-1 faktorial. Nah, itu dia ya. Jadi kita bermula dari persamaan diferensial 3,5. Oke, saya ada yang salah ya ini. Nah, nih, sehingga teman-teman lihat ya bahwa ini nilainya adalah ya E berpangkat 0 alias 1 ya, sehingga kita punya ya, ini kita sebut persamaan 3,8 ya. Kita sebut persamaan 3,8 yaitu D per DT E berpangkat lambda T PNT ya, sama dengan lambda T N-1 per N-1 faktorial. Nah, ini adalah persamaan 3,8. Oke, nah ini adalah sistem persamaan diferensial lagi ya. Nah, tentukan solusinya. Coba mungkin teman-teman ingat ya, kita pakai integral berarti kan. Jadi ruas kiri ya, kemudian ini ruas kanan berarti N-1 faktorial, ini DT gitu ya. Nah, kayak gini lah ya, kita menentukan solusi persamaan diferensial ini. Saya pakai biru aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini berarti sama dengan ya integral lambda ya, kemudian ini kalau ini kurungnya kita buka ya, maka kita akan mendapatkan ya lambda berpangkat N-1 T berpangkat N-1 seperti itu, dibagi N-1 faktorial seperti itu ya. Nah, kemudian ini lambda pangkat N dibagi lambda ini ya berarti kan ya, enggak, lambda N-1 kan berarti lambda pangkat N dibagi lambda gitu. Ini tetap N-1 faktorial ya, sehingga nanti ini boleh kita coret ya, berarti kita punya lambda pangkat N ya, kemudian T berpangkat N-1 per N-1 faktorial DT ya. Terus ya sudah, ini kan konstanta ya, depannya ini boleh keluar ya, ini konstanta
Ini konstanta karena dia kan nanti diintegralkan terhadap T ya. Berarti kita punya konstanta depannya itu lambda N per N-1 faktorial integral T N-1. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan integral ini, integral ya bolehlah pakai substitusi, boleh nggak apa-apa ya. 1 per N-1 plus 1, kemudian T N-1 1 gitu ya, plus C. Ya, berarti nanti kita punya lambda N, kemudian T berpangkat itu berarti T pangkat N, ya, kemudian ini kan bisa menjadi N aja kan. Nah, berarti kan nanti kita punya N-1 faktorial, N dikalikan N-1 faktorial gitu ya ini ya. Oke, nah, teman-teman, ini kalau dikalikan dengan ini berarti kan N faktorial ya nggak? Berarti kita punya yang atas itu adalah, boleh kita buat dalam kurung pangkatnya N. Sementara itu kan teman-teman tahu ya, kalau N faktorial itu kan berarti N kalikan N-1, N-2, N-3 dan seterusnya. Nah, boleh kita tutup seperti ini. Nah, sehingga ini, ekspresi yang ini, ya boleh kita jadikan N faktorial. Nah, itu dia ya. Plus C tentunya ya, ujungnya ada plus C. Oke, nah jadi itu dia solusi dari persamaan diferensial kita yang ini. Ya, jadi solusinya adalah yang ruas kiri diintegralkan tentunya E berpangkat lambda T PNT. Nah, sementara itu ruas kanan tadi udah kita cari solusinya seperti ini. Oke. Nah, baik ya. Atau boleh juga teman-teman kerjanya berkebalikan ya. Jadi boleh teman-teman, kalau tadi kan kita mengintegralkan ini, hasilnya ini gitu kan. Nah, boleh juga teman-teman kebalikannya. Jadi turunan dari ini adalah ini. Nah, boleh. Silakan nanti diverifikasi ya. Oke, sehingga akhirnya kita peroleh, nah udah ketemu nih. Berarti kan ini, nah berarti ruas kirinya adalah PNT saja sama dengan, ya ini pindahkan ke kanan, yaitu E berpangkat min lambda T kalikan lambda T berpangkat N dibagi N faktorial. Ya, boleh dia plus C. Nah, akan tapi ya, bagaimana cara kita mendapatkan nilai C? Ya, karena kita tahu ya untuk N sama dengan 2, 3, dan seterusnya, ya kita tahu bahwa PN0 itu sama dengan PN0 sama dengan N adalah peluangnya berarti 0 ya, maka C bisa kita jadikan 0 ya, berarti kita punya PNT sama dengan E berpangkat min lambda T ya, lambda T berpangkat N dibagi N faktorial. Nah, per N faktorial. Nah, dengan demikian ya kita sudah membuktikan ya bahwa definisi 3.6 itu berimplikasi ke 3.4. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa berlatih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.